Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saya akan menjelaskan mengenai subtema hukum perbankan dan lembaga pembiayaan mengenai lembaga penjamin simpanan atau LPS. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini dimulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasi LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Di dalam perekonomian modern dewasa ini, diperlukan suatu sistem menjaga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung di bawahnya dan menjadi salah satu tiang penyangga adalah LPS. Hal itu tercermin dalam salah satu fungsi dari LPS, yakni menjamin simpanan nasabah. Fungsi LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya. Nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank milik simpanan lebih dari 100 juta, maka sisa simpanannya akan diberikan dari hasil likuidasi bank tersebut. Tugas LPS. Lembaga penjamin simpanan memiliki tugas antara lain adalah A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksana penjamin simpanan. B. Melaksanakan penjamin simpanan. C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. D. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. E. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang LPS. Wewenang lembaga penjamin simpanan antara lain menetapkan dan memungut premi penjamin, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klien, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan, menjatuhkan sanksi administratif. Tujuan pembentukan LPS. Dibentuknya lembaga penjamin simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank. Maksud dan tujuan dibentuknya LPS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah untuk menyempurnakan program menjamin simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Syarat-syarat suatu pinjaman dijamin oleh LPS. Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut. Peserta penjamin LPS sesuai pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam pasal 12 Undang-Undang LPS, ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia
wajib menjadi peserta penjamin LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah. Peranan nyata LPS. Pada subbab ini, saya akan mengambil satu contoh nyata dari peranan lembaga penjamin simpanan akhir-akhir ini, yaitu pada kasus Bank Senturi. Setelah pilotnya Senturi, LPS memberikan aliran dana kepada Senturi. Aliran dana lembaga penjamin simpanan pada Bank Senturi atau secara teknis disebut sebagai penyertaan modal sementara atau PMS yang dikucurkan dalam kurun waktu 8 bulan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS yang mencapai sejumlah 6,7 triliun adalah salah satu tata cara penanganan terhadap bank gagal yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga pengawas perbankan. Dalam hal ini termasuk bank gagal dalam dampak sistemik. Untuk saat sekarang, lembaga pengawasan perbankan masih berada dalam naungan lingkup kerja pada Bank Indonesia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Bank Senturi diubah nama menjadi Bank Mutiara. Memahami penjaminan LPS, bahwa semua simpanan di bank sudah pasti dijamin pemerintah melalui LPS senilai maksimum Rp 2 miliar per nasabah per bank. Cukupkah syarat penjamin oleh LPS sampai di situ? Ya, tidak. LPS secara tegas menyatakan bahwa dana nasabah yang layak dibayar harus memenuhi syarat 3T, yakni tercatat dalam pembukaan bank, tingkat suku bunga yang tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Akhir kesimpulan dari diskusi tentang lembaga penjamin simpanan bahwa program penjamin pemerintah atau blanket guaranteed telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjamin pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral hazard. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi tabungan, giro, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, serta jenis simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penjamin LPS telah dimulai secara penuh pada tanggal 22 Maret 2007. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal disehatkan kembali, sehingga harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.